Ini Pak Aldi, lain lagi penampilannya Pak Aldi ini. Berbeda dengan yang tadi. Dari pencerahan ini lebih kelihatan muka, Bu. Iya, tadi tidak kelihatan muka, kentara sekali orang pulau ya kalau yang tadi. Gelap, Bu, gelap. Kentara orang pulau gitu. Oke, baik. Bu Stesi yang sabar ya, Bu Stesi ya. Semoga Bapak cepat sembuh. Oke. Terima kasih, Bu. Jadi kita lanjutkan kembali ya. Kita punya waktu sekitar 45 menit untuk lanjutkan kita sama-sama diskusikan sebelum siang atau sebelum Jumat tadi, sebelum sholat Jumat tadi. Baik, Pak Rizky, bagaimana aman dunia? Aman Pak Rizky? Ya Ibu, aman dunia Ibu, aman dunia. Alhamdulillah. Pokoknya asal aman dunia sudah gitu ya. Aman dunia. Aman. Oke. Jadi Pak Rizal, Pak Presiden kita aman kan? Pak Ramlan, Pak aman. Ina ya, Bu Dewi, Pak Reza gitu ya. Tadi kita tadi banyak diskusikan ya tentang wawasan kebangsaan, apa sih Indonesia ya, seperti itu. Teman-teman mungkin sudah nonton video yang Ibu upload ya, Wonderland Indonesia. Sudah sempat nonton? Sudah, yang Bu. karya Alfie Rev. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya. Oke, sudah. Siapa semua yang sudah nonton? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Yang baru nonton baru Pak Yayan sendiri. Yang lain belum nonton. Aduh. Nonton tapi lupa ini. Lupa. Kalau Pak Yayan pas nonton karya Alfie Rev itu apa yang Pak Yayan bisa kasih kemukakan ke hasil karya anak bangsa itu ya? Kira-kira Pak Yayan. Saat nonton, Bu, luar biasa sebenarnya, dari kreativitas yang luar biasa sebenarnya saya lihat, karena menggabungkan budaya bangsa Indonesia begitu besar, digabungkan dalam suatu karya yang luar biasa juga. Dan yang saya paling merinding itu di akhir lagunya, Bu, yang tentang lagu Satu Nusa Satu Bangsa, Bu, itu yang Satu Nusa Satu Bangsa, tanah air bagimu negeri. Bagimu negeri, ya, bagimu negeri. Ya. Itu yang paling apa, Bu? Yang bikin merinding di situ. Iya. Sama, Ibu juga nangis pada saat di situ Ibu nangis. Dan pada saat pembacaan proklamasi. Wah, ini yang lain nggak bisa cerita dia, masanya belum nonton. Nah, Banyaknya nonton Ibu. Banyaknya materi. Banyaknya materi ya. Itu luar biasa ya. Coba ya, tunggu, mungkin kita bisa putar karena baru satu orang yang nonton, tapi waktunya terlalu ini ya. Nanti aja deh kita nontonnya besok gitu ya, waktunya agak panjang. Hari ini waktunya sangat pendek. Atau tidak nanti teman-teman harus nonton dulu deh. Itu hari pertama keluar itu Ibu sudah nonton. Hari pertama keluar itu Ibu sudah nonton. Wah, keren sekali. Wah, itu merinding saya jadi karya anak bangsa, kelahiran masih sangat muda, anak kelahiran 95, tahun 95, ada yang kelahiran tahun 95 di sini. Ada, angkat tangan. Wah, Pak Rizky itu Alfie Rev itu seumuran Pak Rizky, tapi sungguh luar biasa kreativitasnya ya. Jadi dia membanggakan nama Indonesia di mata dunia, ya, di mata dunia internasional. Semua mereaksi videonya dan semuanya angkat tangan, angkat jempol karena hasil kreasi yang luar biasa dari seorang Alfie Rev gitu ya. Anak kelahiran tahun 95, seumuran Pak Rizky. Karyanya itu diakui oleh dunia internasional, luar biasa. Dia bisa berkarya lewat musik. Nanti Pak Rizky juga harus bisa berkarya dengan bidang ilmu yang Pak Rizky geluti ya. Siap Ibu, siap. Baik teman-teman, teman-teman di sini ada penugasan membuat rencana aksi bela negara.
Ya. Jadi mungkin tadi saya sudah tampilkan nilai-nilainya ada 5. Ada yang masih ingat nilainya, nilai apa saja yang Ibu sudah tampilkan tadi? Ada 5 nilai bela negara. Masih ingat? Yang pertama apa? Nilai bela negara. Yang pertama? Cinta tanah air. Iya, cinta tanah air. Jadi untuk cinta tanah air nanti teman-teman boleh bikinkan rencana aksinya. Rencana aksi saya menerapkan nilai cinta tanah air itu seperti apa, real kegiatan yang mau dilakukan di keseharian, ya mulai pembelajaran ini dan setelah nanti selesai pembelajaran apa yang mau dilakukan gitu ya, silakan. Salah satunya sudah Ibu contohkan tadi, banyak menanam, memberdayakan lahan yang kita punya. Tanam itu, bikin dia hijau, itu bentuk salah satu kegiatan cinta tanah air, penerapan cinta tanah air. Oke, yang kedua, nilainya apa? Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa bernegara banyak ya, banyak kegiatan-kegiatannya. Jadi silakan kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman lakukan dalam bentuk rencana aksinya yang akan teman-teman lakukan di setiap hari kegiatan teman-teman setiap harinya boleh. Itu salah satunya itu kalau contohnya itu misalnya memakai helm. Memakai helm setiap berlalu lintas, mematuhi aturan lalu lintas. Jadi walaupun kita tinggal misalnya di kampung, tinggal di bukan di kota misalnya yang tidak ketat lalu lintasnya, tetapi kita sadar berbangsa bernegara itu bahwa sadar kita bahwa kita punya nyawa ini sangat penting ya bagi negara. Maka kita melindungi diri dengan mematuhi aturan lalu lintas. Jangan katakan tidak ada juga polisi. Kan selalu kita gitu, nggak usah pakai helm, tidak ada juga polisi. Bukan masalah tidak ada polisinya, tapi itu aturan mengatakan bahwa Anda untuk melindungi diri Anda dari berkendara pakailah helm. Makanya anak saya itu suka mama ini orang cuma pi warung cuma dekat turun motor mesti pakai helm. Selain itu untuk keselamatanmu ya sebagai warga negara patuhi peraturan, termasuk salah satunya itu sadar kita berbangsa bernegara, patuhi peraturan yang ada. Jadi jangan katakan tidak ada polisi, tidak apa-apa itu. Bukan masalah tidak apa-apanya, kalau jatuh pecah kepala. Jadi tujuannya sangat mulia, tujuan dari aturan itu untuk memberikan keselamatan kepada diri pengendara gitu. Nah, seperti itu. Boleh salah satunya sebagai contoh adalah memakai helm apabila berkendara gitu, atau memakai seat belt pada saat naik mobil dan sebagainya. Boleh, itu salah satu contoh yang Ibu berikan. Masih banyak lagi kegiatan yang bisa teman-teman taruh di situ ya sebagai bentuk penerapan nilai-nilai bela negara. Oke, yang ketiga apa lagi? Setia kepada Pancasila. Iya. Jadi kita menerapkan sila-sila ya, semua nilai dari Pancasila. Jadi mulai dari sila ketuhanan. Kalau sila ketuhanan itu kira-kira teman-teman mau bikin apa di situ? Sholat 5 waktu bagi yang muslim. Jadi silakan perbaiki sholatnya gitu ya. Kalau sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kira-kira apa yang mau dibuat di situ? Menghargai sesama manusia, tolong menolong. Oke. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, apa yang mau dibuat di situ kira-kira? Jiwa nasionalisme kita. Oke, ada lagi? Komunikasi dan bahasa Indonesia. Nah, persatuan salah satunya menerapkan bahasa Indonesia pada saat misalnya pelayanan ya. Boleh, silakan. Kemudian yang keempat, kerakyatan. Kira-kira apa itu? Musyawarah. Saling berdiskusi. Bermusyawarah. Mencapai mufakat. Iya, ego dikasih turun-turun sedikit ego, ya merasa diri paling pintar, ada teman yang bantah, tidak, mesti ini bikin. Nah, ayo ego kasih turun-turun sedikit ego supaya bisa tercapai mufakat, ya kan? Oke, sekarang apa lagi? Keadilan. Nah, kalau keadilan seperti apa itu? Sikap adil Ibu, tidak membeda-bedakan. Nah, keadilan tidak membeda-bedakan.
Jadi ingat tadi sudah disampaikan ya, kita diskusi di awal bahwa Indonesia itu multikultur. Ya kan? Multikultur, budaya banyak, bahasa juga banyak gitu ya. Jadi kita kalau kita memberikan pelayanan tentu kita tidak diskriminatif ya. Jadi silakan kita bersikap adil, karena kalau sebenarnya sih kalau teman-teman dalami betul itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan satu yang menciptakan manusia, ya. Jadi kecintaan kita kepada Tuhan itu adalah juga kecintaan kepada makhluk ciptaannya. Betul kan? Jadi kalau kita cinta kepada Tuhan, maka kita cinta kepada apapun yang Dia ciptakan. Jadi kalau sudah seperti itu, kita tidak lagi melihat, oh itu orang Bali, itu orang Bugis, itu orang Saluan, oh itu orang, so tidak ada itu. Yang ada yang dilihat olehnya hanyalah manusia ciptaan Tuhan. Karena dia cinta Tuhan, maka dia cinta ciptaannya. Itu ya. Wah, itu kalau sudah sampai di situ, sudah tingkatan sufi semua ini. Kalau sufi kan begitu. Sufi itu dia tidak melihat orang dari mau jelek, mau ganteng, mau baik, mau buruk. Tidak ada lagi dia lihat itu. Yang di matanya bahwa orang di depanku ini adalah ciptaan Tuhan. Saya mencintai Tuhan dengan sangat-sangat cintanya saya, dan saya sangat-sangat cinta juga dengan apa yang telah Dia ciptakan. Wah, kalau sudah sampai situ tidak ada lagi perang ini, tidak ada, ya, tidak ada perang karena dia mencintai Tuhan dan mencintai ciptaan. Nah, karena cintanya besar, maka itu tadi kita bisa berlaku adil, gitu ya, keadilan sosial. Jadi kita bisa berlaku adil, tidak lagi bisa membeda-bedakan orang-orang. Jadi tidak lagi bilang, ini orang Jawa, ini Pak Reza orang Jawa bikin kotor tapi kampung. Hanya ini orang-orang yang bisa kerja di sini, datang lagi ini orang Jawa kamari ini bikin penuh tapi kampung. Sudah tidak ada seperti itu. Karena melihat Pak Reza ini adalah ciptaan Tuhan, apalagi Pak Aldi bilang, saya sholat 5 waktu, 5 kali saya menyembah Tuhan. Nah, berarti sudah tidak bisa lagi diskriminatif seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau sudah sampai Ibu ini kebetulan pencinta kalau sufi itu, wah itu sufi itu luar biasa ya. Dia tidak lagi membenci orang jahat karena yang dia ini dia hanya melihat kasihan nih orang, kok dia bisa jahat gitu ya. Malah dia mengasihi nih orang jahat supaya orang itu bisa berubah. Kalau kita kan jahat ini orang jahat sekali, orang sufi sudah tidak seperti itu. Nah, itu karena bentuk kecintaannya kepada Tuhan gitu, sungguh luar biasa. Nah, itu ya teman-teman semua. Jadi ada itu tadi Pancasila sebagai ideologi, ada 5 sila. Silakan nanti teman-teman buatkan rencana aksinya ya masing-masing. Kemudian yang keempat, nilai bela negara yang keempat. Rela berkorban bagi masa dan negara. Rela bela negara. Nah, rela berkorban. Kira-kira contohnya seperti apa? Melaksanakan tugas tanpa dibayar. Melaksanakan tugas tanpa dibayar. Oke, terus apa lagi? Arti ketawa. Gitu. Gaji. Melaksanakan kepentingan umum. Apa Ibu Aminah? Apa Ibu Ina? Mementingkan kepentingan umum seperti pelayanan publik. Kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, rela berkorban. Terus apa lagi? Contohnya lagi kira-kira. Maksudnya kegiatan realnya kita yang kita bisa lakukan setiap hari ya, itu bentuk penerapan dari nilai rela berkorban itu. Contohnya apa lagi? Kalau Pak Reza, pokoknya saya siap kerja biar tidak dibayar. Itu siap Ibu. Siap Ibu. Oke. Ada lagi? Singkat Bu, guru, Ya. pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa tanda jasa, bagaimana punya itu Pak Aldi. Kalau dicari ada Tetap digaji kalau guru, Ibu. Iya, bagaimana Pak Rizal? Kan Pak Aldi bilang pahlawan tanpa tanda jasa. Tetap digaji, Ibu. Kan kalau guru tetap digaji, tidak mungkin tanpa tanda jasa. Harusnya tetap dibayar itu, Ibu. Oke. Teman-teman nonton podcastnya Deddy Corbuzier yang terbaru tentang Dr. Gunawan? Nonton Bu. Siapa Ya, yang sudah Ibu. nonton? Rizky.
Pak Rizky ya, sudah nonton. Pak Rizky boleh cerita kira-kira nilai rela berkorbannya dari Dokter Gunawan itu seperti apa? Dokter itu, Pak Dokter Gunawan rela menggratiskan untuk orang-orang yang kurang mampu kalau berobat ke dia. Oke. Jadi salah satu bentuk penerapan. Jadi teman-teman kalau belum ada nonton podcastnya, aduh ibu ini paling suka nonton kanal-kanal yang edukatif gitu ya, memanfaatkan demi masa gitu ya, wal asri gitu ya, demi masa bahwa manusia itu dalam kerugian. Jadi setiap saat itu saya gunakan sesuatu yang bermanfaat lah, termasuk kalau nggak ada kegiatan saya nonton YouTube gitu ya, nonton karya-karya anak bangsa kayak Alfie Rev gitu, saya penggemar Alfie Rev gitu, saya penggemar karya-karya misalnya anak-anak muda banyak kayak Atta Halilintar bikin This is Indonesia, mungkin sudah nonton ya videonya This is Indonesia, it's awesome gitu ya, awesome keren gitu ya. Terus Deddy Corbuzier saya suka juga nonton podcastnya karena banyak hal-hal edukatif di situ. Termasuk Pak, jadi ceritanya Deddy Corbuzier kalau belum ada yang nonton, baru Pak Rizky sama siapa yang nonton? Saya, Bu. Baru Pak Reza, ya Pak Reza. Tadi kalau Pak Reza ya, kalau Pak Rizky katakan ada cerita Dokter Gunawan yang menggratiskan obat-obat, walaupun obat mahal ceritanya ya. Jadi ada pasien ini dalam keadaan kritis misalnya, dan dia katakan as a doctor, dokter itu bekerja it's art gitu, ada seni di dalam mengobati pasien gitu. Nah jadi dia katakan bahwa pasien ini harus diberikan misalnya obat itu harganya mahal dan pasien itu tidak bisa membelinya gitu. Dia yang belikan, dia keluar duit, dia belikan obat gitu ya dari duit pribadinya, kemudian dia kasih ke pasien. Jarang ada dokter begitu. Itu salah satu bentuk penerapan rela berkorban. Karena yang dia katakan it's not about money, bukan masalah uang katanya, tapi bagaimana saya menyelamatkan nyawa seseorang. Kalau saya biarkan orang ini mati gitu. Ya, kalau saya biarkan orang ini mati. Nah, bagaimana caranya? Dia mau beli obat, misalnya dia tidak mampu, tentu dia akan mati gitu kan? Dia pakai duit dia gitu. Itu jarang ketemu dokter itu, jarang sekali ketemu dokter seperti itu. Itu saya sangat apresiasi. Saya sampai nangis loh nonton podcast itu, gitu ya. Sungguh seorang yang mengabdi dengan profesinya sebagai dokter, dia betul-betul mengabdi kepada negara gitu ya. Dan ternyata saya cari tahu profilnya, ternyata istrinya itu dokter juga, Dokter Velma. Dan Dokter Velma itu sama baiknya juga dengan Pak Dokter Gunawan itu. Jadi dia menggratiskan gitu, kalau ada dia lihat gini, orang ini posisinya orang nggak bisa beli obat deh. Kalaupun saya kasih resep ini misalnya, dia tidak bakalan beli gitu. Nah, dia kasihkan gratis obat gitu. Wah, luar biasa ya, suami istri yang baik. Bisa menjadi salah satu contoh kita di dalam memberikan pelayanan, khususnya menerapkan nilai berkorban tadi. Kalau Pak Reza sudah nonton podcastnya bersama anaknya Aska? Yang itu belum, Ibu. Cuma baru lihat thumbnail-nya saja, belum nonton. Belum nonton ya, oke. Panjang masalahnya. Iya. Jadi kita, jadi misalnya Pak Aldi sebagai guru ya, bagaimana caranya kita membentuk karakter diri kita dan membentuk karakter anak. Itu si Aska, anaknya Deddy Corbuzier, itu luar biasa juga. Jadi dia sengaja meng-COVID-kan dirinya, ya. Jadi ceritanya bapaknya kena COVID itu, ya, kritis. Dia sengaja tidur sama bapaknya, dia sengaja minum bekas minum bapaknya gitu ya, supaya nanti dia bisa ikut bapaknya ke rumah sakit, supaya dia bisa temani bapaknya melewati masa-masa kritis, karena dia ceritanya itu hampir meninggal si Deddy Corbuzier itu, ya. Dia diserang badai apa namanya itu ya, pokoknya itu dia mengalami badai sitokin gitu ya. Nah, itu dia betul-betul hampir meninggal gitu. Jadi si anaknya itu dia katakan, saya pengen sama-sama bapak gitu. Karena kalau bapak pergi sendiri ke rumah sakit, tentu saya enggak bisa lihat. Melewati masa kritis, saya enggak bisa lihat bapak, katanya kayak gitu. Pak, itu sambil nangis-nangis juga saya nonton gitu. Bagaimana seorang anak terbentuk karakternya, ya. Bagaimana dia berjuang, dia ajak bapaknya main game supaya bapaknya tetap bersemangat gitu ya, main game gitu ya, ditemani terus bapaknya main game, padahal ini sudah kondisi kritis. Luar biasa, seorang anak yang punya karakter bagus.
Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, salah satu cara membuat spirit kita naik, menjadikan kita orang baik, yang punya karakter baik, teman-teman boleh membaca buku orang-orang tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan panutan. Kita bisa menonton biografi ya, atau profil-profil orang-orang yang baik, yang punya karakter baik gitu ya. Itu karena melihat tokoh-tokoh seperti itu, kita tentu terinspirasi ya, mengikuti cara mereka ya. Jadi kalau hidup di dunia ini kan cuma sebentar teman-teman ya, sebentar sekali kita hidup di dunia ini. Maka waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya menjadi manusia yang paling banyak gunanya ya di antara manusia. Jadi kita jadikan diri kita adalah makhluk yang betul-betul punya manfaat banyak bagi keluarga kita, ya, bagi orang di sekeliling kita, bagi masyarakat di sekitar kita. Pokoknya jadikan kita adalah figur yang betul-betul banyak membantu atau bermanfaat bagi orang lain. Saya teringat cerita saya ini kan S1-nya di Unpad, Tadulako. Siapa yang alumni Unpad? Angkat tangan. Pak Aldi, kita alumni ya, Unpad. Kemudian Ibu kuliahnya di S2-nya di UNEM, Universitas Negeri Makassar. Siapa yang dari UNEM? Boleh angkat tangan? Nggak ada ya? Nggak ada. Kemudian saya S3-nya itu di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ada yang dari UNJ? Kemarin di Balut ada yang dari UNJ, waktu Ibu ngajar masih klasikal, tahun 2019. Ada yang dari UNJ alumninya? Nggak ada ya? Oke, baik. Ibu teringat Prof. Arif. Dulu beliau itu rektor UNEM gitu ya. Kebetulan beliau itu dosen saya gitu ya. Jadi dosen saya, kemudian kami banyak ngobrol dengan Prof ini. Profnya sangat baik ya, sangat low profile gitu ya. Kemudian dia berdoa setiap pagi ya. Doanya, kalau kita mungkin doa setiap pagi itu, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah berikan saya umur panjang, kan gitu ya, kita doa ya, pagi-pagi atau subuh gitu ya, subuh kita berdoa, berikan saya umur yang panjang ya Allah, berikan saya rezeki yang berkah ya Allah, banyak begitu meminta sesuatu untuk diriku, benar enggak? Ya kan, kita banyak berdoa untuk meminta untuk diriku, ya kan? Ya Allah panjangkan baguslah karirku, pokoknya aku gitu ya, umurku, rezekiku, semua keluargaku, beri keselamatan keluargaku, semua ku. Doa itu untuk diriku. Nah, Prof ini doanya seperti ini dia, ya Allah, gitu ya, ya Allah, gerakanlah orang-orang, ya, gerakanlah orang-orang datang kepadaku untuk saya bantu. Terbalik ya. Dia, ya Allah, gerakanlah orang-orang datang kepadaku supaya saya bisa bantu. Jadi dia doanya agar dia bisa membantu orang lain. Dia doanya seperti itu. Tiba-tiba misalnya dia ketemu ada apa ini pas keluar dari pagar ya, ada apa ini pemulung. Ada pemulung, dia langsung, ya Allah kau ijabah doaku, kau pertemukan saya dengan pemulung, pemulung dikasih, ini untuk modal gitu ya, untuk bantu-bantu bisa buat kios segala macam, dibantu sama Prof ini. Keluar lagi ketemu lagi orang, pokoknya gitu, sehari-harinya itu dia banyak membantu orang. Bilang saya, ini luar biasa Prof ini. Karena apa? Dia katakan, saya ingin menjadi manusia yang banyak-banyak bermanfaat bagi lingkungan saya gitu, bagi orang-orang lain seperti itu. Sungguh luar biasa ya, mulia sekali orang ini. Jadi itu salah satu contoh yang bisa kita tiru. Beliau itu adalah salah seorang yang saya idolakan gitu. Banyak dosen-dosen UNEM itu yang saya idolakan, termasuk Prof Sikin itu. Wah, luar biasa, orang-orang humble, sederhana yang tidak korupsi gitu ya. Sungguh. Jadi ada sadar berbangsa bernegara, itu mematuhi aturan. Jadi ada dosen saya satu orang ya teman-teman itu pembimbing saya, dia mengelola dana Bank Dunia, hibah Bank Dunia. Dulu tahun berapa itu ya ada itu dana hibah.
Nah, dana hibah itu pengadaan alat-alat pendidikan, misalnya kayak kamera, ya seperti itu. Nah, jadi waktu itu dia kayak konsultannya gitulah, kayak gitu ya. Jadi ada satu program itu pembelian kamera gitu ya. Ada standar harganya gitu, standar harganya. Kelilinglah dia Kota Makassar gitu, tak ada kamera yang ada di standar biaya itu dari World Bank itu nilainya berapa gitu ya, berapa juta gitu. Terus dia keliling Kota Makassar yang ada harganya ada di bawah dari standar harga yang dari World Bank itu. Jadi itu kamera enggak dibeli. Istrinya sudah ngamuk-ngamuk. Kan bedanya cuma sedikit katanya. Bisa nanti notanya, kwitansinya kita up gitu. Kita up biayanya gitu. Ya, jadi misalnya harga di ini 4 juta misalnya ya, contohnya. Kemudian di situ yang keliling Kota Makassar yang ada cuma 3,6. Jadi 400.000 satu kamera bisa kita up gitu harganya. Kita bisa kerjasama sama itunya, sama tokonya, kata istrinya begitu. Sudah. Itu enggak mau betulan. Enggak dibeli sama dia begitu. Ya Allah, saya bilang gila ini Bapak ini ya luar biasa gitu. Kalau ini yang saya bilang itu kayak bukan manusia biasa gitu, tapi sungguh luar biasa. Mereka punya karakter ya, punya sikap perilaku bela negaranya itu luar biasa. Dia punya sikap perilaku bela negara, salah satunya mematuhi aturan ya dan mencegah terjadinya korupsi. Nanti kalau kita bahas tentang isu kontemporer, negara kita ini menghadapi krisis korupsi yang cukup besar. Bukan cukup lagi, sangat besar gitu ya. Nah, kita masih dalam zona merah. Transparansi global kita merah gitu ya. Highly corrupt dia. Kita Indonesia adalah negara yang highly corrupt. Nah, jadi teman-teman bayangin ya, jadi selama beliau bekerja di World Bank itu semuanya sesuai aturan. Ya. Jadi waktu itu karena kinerjanya sangat bagus dari World Bank itu, dia dikasih reward. Rewardnya itu dikasih mobil. Dikasih mobil. Jadi dibelikan mobil dia, dikasih, istrinya ini sudah senang gitu kan, karena dapat hadiah bentuk reward dari World Bank karena kinerjanya bagus gitu ya. Tahu enggak apa yang dikatakan oleh Bapak ini? Dia katakan kepada pemberi hadiah, mohon maaf sekali lagi katanya gitu. Garasi saya itu cuma muat satu mobil. Saya sudah punya mobil. Mohon maaf sekali lagi. Jadi mohon maaf hadiah ini saya tidak bisa terima. Itu istrinya sudah ngamuk. Istrinya yang cerita ke saya ini waktu saya datang bimbingan, istrinya yang cerita ke saya. Bapak pas waktu itu belum datang, jadi saya ngobrol sama istrinya. Padahal kata istrinya, padahal mobilku itu mobilku itu pakai tidak ada AC-nya. Jadi malu-malu Kak kalau buka itu kanunya kaca mobil karena bilangnya orang kenapa itu mobilnya Pak dosen itu selalu terbuka kacanya. Padahal itu saya sengaja buka kacanya supaya tidak kepanasan Kak di dalam. Dia bilang begitu toh. Jadi biasanya itu putar pelan-pelan kasih turun sedikit kacanya sedikit bisa aja terbuka biar ada angin masuk. Bisa-bisanya itu Bapak enggak terima itu hadiah mobil baru. Alasannya apa coba? Karena ada garasi cuma muat satu mobil. Dede, bisanya kalau bisa itu mobil saya jual. Kalau saya tahu ada hadiah, saya jual itu mobil. Baru saya bilang, enggak ada mobil di rumah, Pak. Jadi bisa itu mobil diambil. Nah, seperti itu. Tapi luar biasa ya. Seseorang yang dia waktu itu direkturnya Universitas Terbuka gitu, di Makassar. Ya, waktu itu ketua program studi apa ya di UNEM itu beliau itu ya. Pokoknya saya sangat mendapatkan sosok seperti itu sangat sulit saat ini. Ya, sangat humble, sederhana karena memang teman-teman semua pilihan menjadi PNS itu adalah Anda harus bisa hidup sederhana. Nanti Anda belajar aneka, anti korupsi. Ada pelajaran anti korupsi, salah satu nilai yang harus teman-teman terapkan adalah sederhana. Ya, jadi sederhana. Jadi kita PNS itu kalau tiba-tiba kaya banyak curigation, ya langsung curigation besar itu.
Kenapa dia tiba-tiba beli mobil? Dari mana? Dicek. Oh, orang mulai cari tahu. Oh, tahu, tidak usah mau ragu. Dapat warisan itu baru-baru dapat 1 miliar, 1 M. Jadi beli Kak mobil. Nah, tidak masalah. Tapi tiba-tiba tidak ada alasan di belakangnya. Tiba-tiba beli mobil, tiba-tiba beli rumah besar. Wah, dari mana itu uang kira-kira? Maka kita teman-teman semua, kita di sini mengikuti latar yang mau dibentuk dari teman-teman semua itu adalah membangun karakter teman-teman. Ya, jadi ingat di sini kita belajar melatih diri untuk menjadi orang-orang yang sederhana. You must be a humble person. Ya, hiduplah sederhana. Karena kita kalau kita gaji sekarang 2 juta. 2 juta ya? 2 juta. 2 juta. 2 juta kan? Nah, siapa yang sudah merit? Angkat tangan yang sudah merit. 1, 2, baru 2 orang, 3 orang. Baru 3 orang yang merit. 4. Ya, yang belum merit siapa saja nih? Bu Stesi, Pak Aldi, Pak Ramlan, Pak Reza, Pak Rizky. Ya, iya. Oke, ini yang sudah merit ini. Bayangkan ya, sudah kawin, ada istri. Sudah ada anak? Siapa yang sudah ada anak? Berapa anak? Ya, Bu. Pak Yayan berapa anak? 2, Bu. 2. Nah, Pak Rizal? 1, Ibu. 1. Contoh saja nih Pak Yayan, gitu ya, Pak Yayan. Gaji 2 juta, Pak Yayan. Ada 4 orang tanggungan kita. Ada 4 orang ya. Jadi Pak Yayan, istri, anak 2. Jadi uang 2 juta ini ceritanya berarti kita harus bagi 4. Istilahnya ya, rata-rata bagi 4. 1 orang berarti mendapatkan jatah 500.000. Ya, 500.000. Jadi 500.000 per orang yang harus cukup dalam waktu sebulan. Ya. Jadi 500.000 per orang per bulan. Jadi kalau 500.000 dibagi 30 hari, kira-kira dapat berapa jatahnya? 500.000 dibagi 30 hari. Jadi sekitar 15.000 1 hari ya. Jadi you must spend your money about 15 rupiah, 15.000 gitu ya. Jadi 15.000 rupiah. Nah, 15.000 rupiah per orang per hari. Nah, 15.000 itu untuk setiap orang sudah bisa makan pagi, makan siang, makan malam, sudah bisa pakai beli bensin, ya kan, untuk beli kuota, paket, beli. Langsung Pak Yayan bilang, aduh Ibu kayak tidak cukup itu Ibu, mana cukup itu Ibu, gitu ya. Gaji Gitu. terlambat, aduh. Gitu ya. Pak Reza langsung aduh pikir kita ini kalau mau kawin ini kalau Curhat di sini Pak Yayan. Oke, gitu ya. Jadi itu belum itu masih gaji normal, belum kalau ambil kredit bank. Kalau ambil kredit bank dipotong lagi, tinggal 1 juta, tinggal 250 1 orang ya per bulan. Kemudian 250 dibagi 30 hari, kayak sampai 10.000 1 hari. Nah, uang 10.000 tiap hari per orang. Hama, Ibu mana cukup, kasihan pakai beli susu, beli popok, beli ini, beli itu banyak lagi. Oke. Apakah bisa, teman-teman? Apakah bisa? Rezeki dari yang tidak terduga-duga Ibu selama ini. Belum biaya tak terduga, ada undangan. Wih, ini so PNS DP isi amplop ya mungkin cuma 10.000 kan. Gitu. Paling kecil 50.000. Aduh, kalau ada undangan dalam 1 bulan 10, aduh itu so 500.000. Aduh, itu berarti 1 orang yang tidak makan pagi sampai malam itu 1 orangnya yang harus rela berkorban. Oke, jadi gimana caranya teman-teman? Jadi teman-teman itu tadi kita ada punya nilai-nilai bela negara, ya kan? Anda menanam, ya, berdayakan pekarangan, Anda bisa menghemat uang di situ, ya.
Jadi sayuran, tanam situ, tidak perlu kita beli dari sayuran gitu ya. Anda berdayakan nelayan. Jadi kalau dulu model ibu ya, ibu kan juga gitu. Waktu pertama jadi pegawai, gaji pertama aku itu 700.000 waktu itu. Jadi saya itu mulai memberdayakan masyarakat di sekitar saya. Jadi jadi misalnya saya kasih uang gitu ya. Bu, saya lihat kebunnya ibu luas sekali. Iya, nah, Bu, saya belikan bibit ibu ya, gitu. Saya suka memberdayakan masyarakat. Saya waktu itu saya berawal karir guru. Saya guru fisika. Ya, makanya SPD, MPD, teman-teman lihat SPD, MPD gitu ya. Jadi saya sarjana pendidikan fisika, magister manajemen pendidikan, dokternya juga manajemen pendidikan. Saya bergerak linear di dunia pendidikan gitu ya. Nah, jadi pada saat saya jadi guru, saya memberdayakan masyarakat sekitar. Ya, ada yang punya tambak tambak ikan gitu ya. Tapi dia enggak punya bibit ikan bandeng kayak gitu-gitulah. Saya kasih duit. Duitnya kan enggak seberapa kalau bibit-bibit itu ya. Saya kasih gitu ya, saya kasih. Jadi saya itu memberdayakan masyarakat sekitar dan saya mendapatkan hadiah dari saya memberikan mereka itu. Misalnya saya beri bibit gitu ya. Wah, itu berkelanjutan itu. Saya enggak pernah beli sayur misalnya ya. Nelayan juga kayak gitu. Saya enggak pernah beli ikan. Saya cuma ngasih awal saja pembibitan segala macam gitu. Nah, dan berikutnya saya bisa menabung. Makanya saya bisa sekolah. Saya bisa ambil S2. Saya bukan dari orang kaya, teman-teman. Saya anak tukang batu. Bapak saya sampai sekarang umurnya sudah 71 tahun masih tuh sekarang lagi plester garuk campuran semen pasir kayak gitu ya. Jadi bapak saya tuh cuma tamatan SR gitu. Sekolah rakyat ya dulu itu ya. Jadi istilahnya beliau itu cuma tamatan SD. Tapi bapak saya adalah orang yang sangat punya manfaat banyak bagi lingkungan sekitar gitu ya. Kalau disuruh berdebat sama seorang profesor, kalah profesornya karena dia luar biasa, pengetahuannya luar biasa. Saya dari kecil ya, bacaan saya tuh udah berat. Masih SD saya udah diberikan Intisari, Wanasari, semua buku-buku edukasi. Jadi walaupun bapak saya itu hanya seorang tukang, tapi kami itu berlangganan koran. Saya masih SD itu bacaan saya udah berat, Kompas, ya, Republika, Media Indonesia. Bilang saya, kata ibu saya bilang gini, sudah Jo, tak usah orang makan, bapakmu bayar terus aja itu tukang koran, katanya gitu. Karena bapak saya setiap pagi baca koran dia. Jadi walaupun orang ini cuma tamatan SD, sekolah rakyat, tapi kalau disuruh bercerita tentang dunia, kalah lah seorang profesor kayak gitu ya. Jadi sangat luar biasa. Sekarang masih jadi tukang batu. Nah, jadi teman-teman diajarkan saya untuk berhemat gitu ya. Kamu sekolah nak, kayak bapak saya katakan, sekolah nak, kamu sekolah. Kita ini bukan kita ini bukan orang mampu, tapi kita bisa hidup lah dengan sederhana gitu ya. Kita dengan sederhana. Jadi bapak saya itu kasih uang jajan ke kita itu seminggu sekali. Karena dia gajian setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu gajian, jadi malam Minggu ya kita semua dikasih anaknya. Ini uang kamu buat jajan, kamu harus manage your money ya, cukup untuk 1 minggu. Maka dari kecil itu kami sudah dilatih untuk memanage uang yang ada. Jadi dalam 1 minggu itu harus cukup itu uang. Bapak saya tidak mau tahu, tidak ada permintaan uang selang 1 minggu. Nanti kamu dapat uang jajan nanti malam minggu depan gitu ya. Jadi di manage sedemikian rupa. Itu terbawa sampai saya bisa sampai selesai S3 gitu ya. Jadi ikat pinggang dengan uang gaji yang kecil, tapi kita memang ada prakarsa. Itu tadi kita belajar membangun kedisiplinan, membangun kepemimpinan, membangun kerjasama dan membangun prakarsa. Ayo timbulkan prakarsa itu, berdayakan masyarakat sekitar. Jadi saya itu kasih modal buat penjual sayur. Berapa modalmu jualan sayur? Masih dulu ya, 100.000 Bu. Saya kasih ya uang 100.000 ya, gitu ya. Tapi nanti kalau ada sayur yang tidak habis, daripada dibuang di rumah, kasih ke saya ya, gitu. Jadi saya selama sebulan saya enggak beli sayur gitu. Ya, nanti kalau ada yang tidak habis sayurnya, misalnya tomatnya, daripada nanti rugi percuma, nanti kasih ke saya ya, nanti kalau sudah habis jualan gitu. Boleh kasih. Ya, dia dapat untung, saya dapat untung. Itu namanya asertif. Gitu ya. Saya bisa hemat gitu.
Jadi kalau misalnya sayur 5.000 satu hari, ya kan? Kalau 30 hari kan sudah 150.000. Benar kan? Biaya sayur 150.000 gitu. Nah, jadi kalau saya kasih dia uang 100.000 saja, 1 bulan saya sudah untung 50.000. Benar kan? Dan itu yang dikasih ke saya bukan cuma sekedar harga 5.000. Begitu, saya sudah dikasih. Jadi sayur lebihan yang tidak laku itu dia sudah sisihkan buat dia bawa pulang ke rumahnya, dan lebihnya itu dia kasih ke saya setiap hari. Seperti itu model saya. Yang penjual ikan juga begitu. Saya kasih modal jualan ikan. Nanti kalau habis jualan, keliling kan mereka naik sepeda. Kalau habis jualan tidak habis ikannya, kan nanti rugi itu. Nah, ikannya nanti kasih saya ya lebihannya gitu. Oh iya Bu gitu. Karena mereka kalau jualan itu jarang habis gitu jualannya, pasti ada sisa gitu ya. Jadi sudah dikasih. Jadi saya biasanya masak lebihan-lebihan itu gitu. Jadi tidak sesuai dengan misalnya kalau saya pengen makan sup, pas lebihannya bukan bahan untuk sup, ya sudah saya bikin sayur bening lain gitu. Seperti itulah cara saya hidup. You must be kita bisa memanage uang kita itu supaya bisa cukup dalam waktu 1 bulan, supaya tidak tergiur dengan melakukan hal-hal penyelewengan dan sebagainya, gitu ya teman-teman ya, bisa ya? Oke. Nah itu tadi untuk rencana aksi bela negara, aman ya? Aman berarti ya. Nah Ibu sudah kasih contoh-contohnya, silakan nanti teman-teman bikin lagi, besok itu kita presentasikan rencana aksi bela negara teman-teman berdasarkan nilai-nilai yang 5 itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Pak Ramlan. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Jelas suara saya Bu? Ya, terdengar Pak Ramlan, silakan. Bu, saya mau tanyakan ini yang mengenai cinta tanah air. Itu kan salah satu contohnya itu kita menanam pohon, atau dengan kata lain apa yang berguna untuk daerah atau negara. Saya sedikit ini bertanya sekaligus curhat Ibu. Apakah kalau saya di dinas Dikpora itu bertepatan saya itu sebelum lulus CPNS ini saya jadi pelatih badminton. Ya. Itu kalau seandainya, tapi itu dia bertentangan dengan bidang saya Bu. Kalau bidang saya kan pendidikan dasar. Ya. Terus bidang olahraga kan satunya. Itu kalau saya aksi bela negara saya itu saya wujudkan, saya minta untuk diperbantukan di situ, itu gimana Bu ya? Salah apa tidak? Karena ini kalau menurut saya skill saya di situ, saya bisa selama saya jadi pengangguran itu kurang lebih 10 tahun, saya jadi pelatih badminton. Iya. Itu gimana Bu? Tidak apa-apa Pak Ramlan, silakan Pak Ramlan teruskan saja, tidak masalah gitu ya. Kan Pak Ramlan akhirnya bermanfaat bagi tim-tim badminton. Benar enggak? Oh iya, itu kemarin tapi Ibu, kemarin kita dari Kabupaten Banggai Laut itu selalu kalah. Itu mainnya di Palu. Setelah saya masuk, kita baru mulai 4 tahun. Saya ikut latihan di Jarum, Jarum Kudus, tempat itu yang dapat medali emas itu. Ya. Alhamdulillah kemarin kita ikut di Palu lagi sebelum COVID ini, kita sudah juara 3 sama juara 2 Sulawesi Tengah. Oke. Baik, diteruskan saja Pak Ramlan ya. Iya. Semangat, enggak apa-apa, diteruskan saja ya. Bisa kok minta minta dari pimpinan untuk kita diberdayakan juga di situ ya. Silakan supaya kita lebih banyak bermanfaat bagi dunia olahraga ya. Kalau memang kita lebih expert di situ atau kita passionnya kita di situ, tidak masalah. Tak terasa ya, kayaknya saya belum mau berpisah tapi waktunya sudah mau selesai saja ini waktunya ya. Karena ya itu tadi, karena kita terpotong 1 jam pelajarannya seperti itu. Ya teman-teman. Tugas bisa Bu? Ya. Kayak tentang tugas. Kenapa tugasnya? Yang mind map itu Ibu, yang kan dibuat di PowerPoint.
Ya. Itu dibikin saja dulu, nanti Anda copy dalam bentuk gambar, masukkan ke PPT, PowerPoint. Satu lembar PPT aja bisa, Bu ya? Satu saja, iya. Oke. Oke. Baik, terima kasih teman-teman ya. Nanti kita terlempar ke main room ini. Saya tutup aja ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diskusi lagi kita ya besok. Insyaallah ya. Besok nanti kita